Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman peserta kuliah komunikasi massa khususnya kelas B, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita kembali bertemu di dalam perkuliahan kita. Kita akan bersama-sama nanti mengkaji tentang elemen-elemen komunikasi massa. Tetapi sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita, mari kita awali kelas kita ini dengan membaca salah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sapa dulu ini teman-teman ini. Mbak Maulidia Subha Ashifa. Assalamualaikum, Mbak Maulidia. Waalaikumsalam, Pak. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Hari ini mendengarkan siaran radio? Tidak, Pak. Menonton televisi? Tidak, Pak. Membaca Quran? Tidak. Membaca majalah atau tabloid? Tidak, Pak. Menonton film? Iya, Pak. Film apa yang ditonton? Judulnya? Film di HP, Pak, di YouTube. Di YouTube ya. Judulnya apa? Tentang apa? Gak tahu, Pak, tadi asal aja di beranda gitu. Iya. Biasa nonton film via Netflix misalkan? Iya, Pak, kalau ada film bagus sama tahu pemerannya gitu. Oh iya. Kalau dalam minggu terakhir ini film terbagus apa ya menurut Mbak Maulidia yang ditonton? Lagi rame itu, Pak, film Little Mom the series itu, Pak. Little Monk series ya? Iya. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Maulidia. Iya, Pak, sama-sama. Kita ke Mas Adi Mulya. Assalamualaikum, Mas Adi Mulya. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini nonton film, Mas Adi Mulya? Jarang Mas saya nonton film. Seringnya apa? Baca koran? Dengarkan radio? Paling nonton YouTube atau enggak kalau mau lihat berita-berita tuh lihatnya di akun-akun Instagram yang seperti Tempo, Narasi gitu-gitu lah, Pak. Jadi kalau ke medianya langsung itu malah tidak ya, maksudnya kalau Tempo ya bentuk majalahnya, Kompas bentuk korannya, tapi versi online-nya ya, versi digitalnya ya. Oh ya. Berita hari ini apa yang menarik yang telah dibaca Mas Adi Mulya? Menarik. Apa tadi ya? Itu apa? Pak Jokowi menyampaikan bahwa menjadi
jurnalis yang bijak, kurang lebih seperti itu Pak. Menyampaikan. Gimana pendapatnya Presiden Indonesia tersebut terkait menjadi jurnalis yang baik? Apa, ini apa? Saya kutip ya Pak. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kemerdekaan pers di dalam pemerintahnya. Hal ini ia ungkapkan saat memberi sambutan di Kongres ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden Jumat 29 Oktober 2021. Jokowi kemudian berpesan agar jurnalisme tidak hanya sekedar menyajikan fakta, tetapi juga memperhitungkan dampak. Pers, kata dia, seharusnya tak hanya sekedar menerapkan good journalism, tetapi juga wise journalism atau jurnalisme yang bijak. Mungkin seperti itu, Pak. Singkatnya. Nah, jadi itu pesannya ya, agar menjadi wise journalism, tidak sekedar menjadi good journalism. Tetapi ada berita juga, ada berita-berita atau informasi-informasi yang mengkritik pemerintah itu agar dihapus ya. Jadi Google diminta untuk menghapus berita-berita yang berisi kritik terhadap pemerintah. Ya nanti kita lihat ya nanti seperti apa. Seperti berita dulu ya waktu kampanye terkait adanya dana di luar negeri yang lebih dari 11.000 triliun. Ya, bahkan di kantongnya itu ada catatan lebih dari itu. Tetapi kenyataannya ekonominya kita ini tidak semakin baik. Utang luar negeri semakin banyak ya. Bahkan terkait dengan persoalan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang tidak sampai Bandung ya, yang anggarannya membengkak berlipat-lipat, bahkan media India itu menyorot ini adalah hidden debt, jadi hutang tersembunyi. Nah, terus larinya 11.000 triliun itu kemana? Ya kenapa tidak kunjung masuk? Kemudian ada pernyataan terkait dengan pidato waktu kampanye tersebut. Ya. Ada catatan adanya disinformasi dan lain sebagainya. Baik, tapi itu kita pegang ya, bahwa ada good journalism, ada wise journalism. Nah, tentu kita yang belajar komunikasi Islam, ya ini lebih dari itu, tidak sekedar wise journalism. Kira-kira apa Mas Hadi Mulya? Kalau Mas Hadi Mulya punya konsep ide untuk jurnalisme Islam ini? Menurut saya sebagai jurnalis itu kita harus menyampaikan fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat untuk kepentingan seseorang. Jangan memperlihatkan yang baik-baiknya saja, kalau ada yang buruk-buruknya juga ditampilkan agar masyarakat bisa menilai seseorang itu lebih objektif. Selain itu juga jurnalis itu membuat berita-berita tuh yang penting aja gitu, jangan yang tidak terlalu penting. Misalkan kayaknya saya pernah lihat itu, misalkan ternyata artis ini makan ini, tidak bisa makan warteg gitulah, padahal ya dia juga manusia gitu. Ya warteg siapa sih yang nggak suka, nggak usah dilebih-lebihkan lah.
Mungkin seperti itu, Pak. Oh, iya. Nah, Baik. Kalau kita leveling ya, kita bikin level-level. Rasulullah itu kan tidak sekedar orang yang bijaksana, tidak sekedar manusia yang bijaksana. Kalau tadi ada levelnya, ada good, ada wise, ya. Ada baik atau bagus, ada bijaksana. Nah, mestinya ada the next level. The next levelnya ya, kalau saya boleh urun ya, menyarankan itu adalah mulia. Jadi jurnalisme yang mulia, tidak sekedar jurnalisme yang bijaksana tapi mulia, karimah. Nah, jurnalisme itu tentu melibatkan para jurnalis ya. Ada wartawannya nanti, ada reporternya, kemudian ada anchornya, ada fotografernya. Nah, mereka ini adalah para pelaku-pelaku, ini termasuk elemen dari komunikasi massa, yaitu mereka para komunikator. Nah, ini telah bersama kita Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin. Waktu langsung saja kita haturkan kepada beliau. Monggo silakan Pak Yamin. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita sore hari ini akan membicarakan terkait dengan elemen komunikasi massa atau unsur. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa yang teman-teman pahami dengan kata atau dengan konsep elemen atau unsur, jamaknya anasir. Begitu dengar kata elemen, apa yang teringat dengan konsep ini atau kata ini? Apa itu elemen? Bagian-bagian dasar. Ya, apa yang dimaksud dengan bagian dasar? Konsep secara konseptual. Artinya apa bagian dasar itu? Apakah letaknya paling bawah? Atau bagaimana? Elemen. Bahasa lainnya mungkin all iman. Beda lagi dengan all iman. Elemen. Betul. Bagian dasar. Tapi apa yang Anda maksud dengan bagian dasar itu? Pertanyaan saya berikutnya kan itu. Apa yang dimaksud dengan bagian dasar yang Anda ungkapkan tadi itu? Tentu punya konsep toh, punya satu pemahaman yang ada di benak Anda ketika Anda mengungkapkan bagian dasar. Masih bisa dijelaskan lebih lanjut itu. Karena masih memberikan makna lain. Apa kira-kira yang dimaksud dengan bagian dasar? Bagian yang paling bawah, Pak. Paling bawah. Jadi kalau di barat tumpuan itu adalah bagian tempatnya dia di bawah sendiri ya. Begitukah? Kenapa dia ditaruh di bawah? Kenapa dalam sebuah tumpuan dia berada di bawah? Kalau memang yang dimaksud adalah dasar itu, elemen yang mendasar itu, dia secara positioning di bawah. Pertanyaan saya, kenapa dia di bawah, kok tidak di atas? Kalau menurut Anda adalah elemen dasar itu adalah secara posisi ada di bawah.
Karena dasar, Pak. Iya, karena dasar. Pertanyaannya kenapa diletakkan di dasar? Ya, lagi-lagi apa yang Anda maksud dasar tadi itu masih konsep abstrak loh. Saya yakin Anda pasti punya pemaknaan, ya. Begitu mengucap dasar, karena dasar itu bisa memiliki makna denotatif dan bisa memiliki makna konotatif. Anggaran dasar. Berarti anggaran yang ada di paling bawah, begitukah? Ayo. Ini sedikit belajar filsafat ini, saya ajak berpikir filsafat. Selalu mempertanyakan. Kenapa dalam sebuah susunan, ya, susunan struktur, ada yang paling bawah? Gimana posisi? Apakah struktur yang di atas dengan yang di bawah sama? Tentu beda kan? Beda, Pak. Nah, Beda, Pak. gimana penjelasannya? Kenapa beda? Karena dia sumber, Pak. Sumber. Bagian Oke. terpenting, Pak. Bagian terpenting. Oke. Bagian terpenting. Jadi satu kata kunci yang saya catat dari ini. Tapi saya masih kejar lagi. Penting itu pun masih abstrak. Kalau kita bicara tentang elemen komunikasi massa, berarti Anda bicara bagian terpenting dari komunikasi massa. Ya kan? Ya. Kalau begitu, sesuatu dianggap penting itu seperti apa? Dalam konteks proses apapun lah, termasuk diantaranya proses komunikasi massa. Di dalam setiap proses itu memerlukan atau memiliki apa yang Anda sebut sebagai bagian penting. Emangnya apa toh dia? Emangnya bagaimana toh? Dia disebut sebagai bagian yang penting. Apalagi kalau Anda nyebut ini orang penting ini, orang penting apa? Apa maksudnya orang penting? Kalau nggak ada dasarnya tadi, nggak jadi, Pak. Oke, itu konsep yang kita maui. Bahwa elemen atau dasar atau Anda sebut sebagai sesuatu yang penting adalah karena keberadaan sesuatu itu mempengaruhi proses sesuatu. Nah, yang kita bicarakan adalah proses komunikasi massa. Sehingga keberadaannya bisa memperkuat sebuah proses, ketidakberadaannya atau ketiadaannya juga akan mempengaruhi proses. Itu orang penting. Itu yang disebut sesuatu yang penting. Kalau ciri orang penting, itu kehadirannya ditunggu-tunggu. Ciri orang penting, teko ora teko padha wae. Itu kira-kira kan begitu. Jadi orang penting itu kehadirannya ditunggu, ketidakhadirannya itu ditanyakan, dicari. Tapi orang biasa-biasa saja, hadir atau tidak hadir, itu tidak ada pengaruhnya. Nah, orang penting kehadirannya atau tidak kehadirannya berpengaruh dalam sebuah proses. Apakah itu menyangkut orang atau itu menyangkut sesuatu. Nah, kalau kita bicara tentang elemen atau unsur atau bagian dasar atau bagian penting dari komunikasi massa, berarti kita akan membicarakan adalah sesuatu yang
keberadaannya dalam proses komunikasi massa itu bisa memperkuat, bisa saja mengurangi. Ini yang perlu dicermati. Ini penting karena bisa berdampak positif, ini penting karena bisa berdampak negatif kalau tidak dikelola secara baik. Dalam konteks adalah kita sore hari ini bicara tentang proses komunikasi massa. Nah, seperti apa elemen-elemen itu? Seperti yang sudah dibagikan di materi ya. Saya akan pertama adalah komunikator. Tanpa komunikator, proses komunikasi tidak mungkin bisa berjalan. Maka keberadaan komunikator itu menjadi sangat penting. Dan tidak sekedar komunikator. Ya. Jadi komunikator yang penting, bukan abal-abal atau bukan sembarangan. Komunikator. Jadi komunikator itu menjadi sesuatu yang harus ada dalam proses komunikasi, termasuk komunikasi massa. Nah, apa yang disampaikan oleh komunikator itulah pesan atau isi pesan. Komunikasi akan berlangsung manakala sudah ada komunikatornya, sudah ada pesannya yang ingin disampaikan. Ada kreator, ada konten. Ya, sekarang sedang marak orang yang di profesi yang sedang naik daun dalam pengertian konotatif ya, bukan naik daun Anda memanjat pohon. Itu adalah konten kreator. Kalau komunikator itu sebagai kreator ya, maka konten itu adalah isi pesan. Ada komunikator, ada isi pesan, ada kepada siapa? Ini proses komunikasi pada umumnya juga. Ada audien, ada komunikan. Ada halayak dalam bahasa media massa. Ya, kalau itu cetak ya ada pembaca, audio ada pendengar, audio visual ada penonton. Nah, setiap proses komunikasi itu membutuhkan umpan balik, termasuk komunikasi massa. Meskipun setiap bentuk komunikasi itu memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk di dalamnya adalah karakteristik umpan baliknya. Jadi karakteristik umpan balik komunikasi massa berbeda dengan karakteristik umpan balik dalam komunikasi interpersonal misalkan. Nah, harus diwaspadai juga dalam setiap proses komunikasi itu akan selalu ada yang disebut sebagai gangguan. Yang keberadaannya harus diantisipasi seminimal mungkin, jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi, akan mempengaruhi proses komunikasi. Jadi berbeda dengan kalau yang itu penting kehadirannya untuk dihadirkan komunikator yang baik, kalau ini gangguan penting untuk jangan sampai hadir atau jangan sampai terjadi, jangan sampai ada. Bersifat negatif. Gangguan itu masuk di dalamnya ini
gangguan semantik ya. Semantik itu bahasa ucapan. Ya, dalam komunikasi massa termasuk komunikasi sosial atau juga komunikasi interpersonal, hati-hati pesan yang disampaikan secara semantik. Baik itu dilakukan secara lisan maupun itu dilakukan secara teknologi. Kenapa? Ucapan yang sudah keluar tidak mungkin bisa ditarik kembali. Pesan yang Anda kirim melalui media sosial tidak bisa ditarik kembali. Sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Itu salah satunya adalah, nah, gangguan itu berpotensi hadir, berpotensi ada, harus diminimalisir semaksimal mungkin, jangan sampai ada. Nah, caranya bagaimana? Dalam masalah konten, selalu hadirkan apa yang disebut gatekeeper. Itu penjaga gawang atau penjaga pintu yang mengontrol pesan-pesan sebelum disampaikan kepada khalayak. Nah, kemudian ada juga hal lain yang sifatnya elemen itu ada yang penting, ada pentingnya penting sekali, ada tingkat kepentingannya berbeda, ada juga filter. Teman-teman kalau sudah ada yang pernah magang di media cetak belum ya, di surat kabar? Itu ada pembaca naskah, ya, pembaca naskah. Dia yang akan memfilter apakah dari sisi teknis itu ada yang salah apa tidak. Mulai dari huruf besar, salah ketipu, salah ketik, koma, titik, dan lain-lain. Itu ada filter. Sebelum benar-benar pesan itu dilempar kepada khalayak. Nah, kalau itu adalah pesan melalui media cetak, itu masih mungkin dilakukan atau tulisan. Tapi kalau pesan itu melalui media lisan, tidak bisa. Itulah salah satu perbedaannya kenapa komunikator di dalam media televisi atau radio lebih memiliki kesempatan untuk melakukan improvisasi, ya, karena nggak mungkin untuk di filter tadi itu. Filternya apa? Filternya adalah sebelumnya dengan komitmen dan lainnya. Itulah komponen atau elemen-elemen yang biasanya ada di dalam sebuah proses komunikasi massa. Teman-teman bisa menambahkan dari referensi yang lain atau bisa mengurangi lebih sempit dari referensi yang lain. Itu. Nah, sekarang kita bahas, coba bahas satu-satu. Dari sisi komunikator media massa, bisa ambil bukunya Hub. Apa ciri dari sebuah komunikator media massa? Dalam referensi yang lain disebutkan komunikator media massa yang membedakan dengan komunikasi interpersonal adalah komunikator media massa bersifat lembaga, institusi. Maka kalau Anda baca di penjelasan dari media cetak, radio atau televisi, pasti ada siapa penerbitnya, siapa pengelolanya, bentuknya adalah lembaga, bukan individu atau personal. Nah, biasanya bagaimana komunikator dalam komunikasi massa itu adalah dia bisa dilihat tingkat bonafiditas komunikator media massa itu atau media massa itu adalah dari seberapa kuat tingkat perwakilannya.
Kenapa dilihat dari tingkat keperwakilannya? Karena media massa itu mencoba menginformasikan berita-berita yang seluas mungkin, menjangkau wilayah yang seluas mungkin dan juga berbagai kalangan. Nah, tentu di sini untuk bisa memotret peristiwa-peristiwa yang ada di dalam masyarakat dengan jangkauan yang luas, maka perwakilan media massa itu menjadi sesuatu ukuran seberapa besar media massa itu. Jadi kalau dia media massa nasional, tentu dia harus punya perwakilan di daerah-daerah yang lain. Sebab kalau hanya ada di satu daerah, dia bisa bukan media nasional, tetapi dia adalah media lokal. Atau kalau berdekatan, ya paling banter dia media regional. Nah, kalau dia punya jangkauan perwakilan yang lebih luas, dia bisa menjadi media nasional. Kalau bisa menembus ke mancanegara, maka dia bisa disebut sebagai media internasional. Karena dia memberitakan hal-hal yang bukan hanya bersifat lokal, regional, nasional, tetapi bersifat antar negara nasional. Saya yakin BBC, CNN, ya, Al Jazeera, media-media internasional yang besar itu punya perwakilan ada di Indonesia. Meskipun perwakilan itu sifatnya masih perorangan atau sudah institusi. Kalau perorangan biasanya disebut sebagai reporter. Oke, perwakilan. Untuk menjangkau keluasan wilayah dari distribusi pesan media itu. Yang kedua, harus dilihat bahwa media massa itu adalah sebuah lembaga industri. Ya. Di awal kuliah kita sampaikan salah satu karakteristik media massa itu adalah bersaing, nanti ada di daya saing, ya, dia penuh dengan teknologi dan menjadi sebuah karena teknologi itu butuh modal, maka bersifat kapitalis dan ingin kembali modal, maka dia menjadi sebuah industri. Industri itu berarti ada produk, ada dia sebagai produsen, ya, ada pabriknya, ya, dan dia memiliki konsumen. Ya, ada produsen, ada produk, ada konsumen. Produsennya adalah penerbit atau pengelola media massa, produknya adalah pesan media massa itu, konsumennya siapa? Ya, pendengar, penonton, pembaca itu adalah konsumen media massa. Masang iklan dan lain-lain. Itu ciri industri. Nah, industri itu kan ada industri besar, industri kecil, industri UMKM, industri mikro, dan lain-lainnya. Tergantung pada seberapa besar skala. Nah, seberapa besar ukuran dan kompleksitasnya. Untuk mengukur surat kabar yang bonafit, apa ukurannya? Kira-kira. Kalau Anda mau pasang iklan ini, ya, tentu Anda ingin melihat seberapa besar ukuran dan kompleksitasnya. Nah, ukurannya dari apa media massa itu? X, L, S, M, dari apa kira-kira? Apa ukuran media massa itu? Jumlah penonton. Jumlah penonton, oke. Ya, bagi televisi
jumlah penonton menjadi salah satu ukuran, Tapi bagaimana kita mengetahui jumlah penonton? Biasanya dari mana kira-kira? Rating, oke. Ya, rating. Nah, sesuatu program dianggap memiliki ukuran yang besar bila mana program acara itu memiliki rating yang tinggi. Itu ukuran-ukuran kuantitatif ya, ukuran-ukuran kuantitatif. Ya biasanya lembaga riset yang melakukan riset audien ini adalah Nielsen ya. Nah, Nielsen itu biasanya sering, sehingga dia punya data acara-acara apa yang paling banyak penontonnya, bahkan sampai siapa karakteristiknya masing-masing penonton. Riset audien itu sangat laris manis ya kalau Anda mau berkecimpung di ya salah satunya adalah rating untuk ukuran media elektronik khususnya audiovisual. Kalau surat kabar? Surat kabar, ayo. Bagaimana? Dari mana kita bisa mengetahui ukuran besar kecilnya? Dari apa? Kalau surat kabar dari apa? Kalau TV dari penonton, jumlah penonton, surat kabar dari? Jumlah pengirim pesannya mungkin. Pengirim surat kabar loh. Koran, Pak ya? Ya, koran. Tulisannya, Pak. Tulisannya gimana? Besar-besar? Dari mana? Laris terjual, Pak. Ya, laris terjual. Kalau tahu istilahnya laris banyak itu dari mananya? Dari mana tahu laris banyak? Jumlah cetakannya, Pak. Ya, jumlah cetakan dalam istilah media massa apa namanya? Ada istilah khusus itu. Pernah dengar kata oplah? Ini surat kabar ini oplahnya berapa? Itu artinya terbitan setiap edisinya berapa. Ya. Dari jumlah oplah itu kemudian dihitung lagi berapa jumlah pembacanya. Kalau dari satu oplah atau satu terbitan itu dilanggan oleh satu keluarga, maka satu keluarga itu rata-rata 3 orang misalkan. Kalau oplahnya itu adalah 300, maka diasumsikan pembacanya itu adalah 300 kali 3. Nah, itu ukuran. Nah, kalau belum kompleksitas lagi ya. Kompleksitas itu hal-hal yang menyangkut internalnya tadi, pesan dan segala macam. Nah, itu kompleks. Ribet. Ya, apalagi kalau misalkan media televisi itu mau mengadakan siaran langsung. Wah, itu kompleksitas peralatannya juga sangat kompleks ya, sangat kompleks. Ada apa kamera yang gede dan segala macam. Nah, itu karena tingkat kompleksitasnya bahkan tingkat akurasi waktu itu juga menjadi sangat penting. Sangat penting. Maka misalkan Anda sudah booking acara 1 jam, namanya blocking time ya, pada jam 7 sampai jam 8, acara sudah disepakati jam 7 sampai jam 8, belum mulai atau belum mulai, atau selesai atau belum selesai, pada saatnya itu akan di cut. Itu begitu kompleksitasnya. Karena bagi media televisi, waktu adalah uang. Itu berlaku. Ya, waktu adalah uang. Berapa durasi iklan yang Anda inginkan?
pada waktu mana Anda inginkan, itu ada harganya semua. Itu di media massa. Beda dengan ngisi pengajian. Ya. Ngisi pengajian Anda mau minta durasi waktu berapa, dimanapun, kadang seorang mubalek, ustadz akan melayaninya dengan senang hati. Tapi jangan pernah coba-coba itu dengan media massa. Atau khususnya televisi, karena itu adalah ceruknya dari iklan, dari siaran-siaran seperti itu. Maka kalau dikelola secara industrialis yang benar, yang kuat kompleksitasnya, maka keuntungan bisnis media massa itu besar. Tapi kalau tidak berhasil, maka kerugian industri media massa juga besar. Karena tahun 2022, iklan tahun 2022 itu sudah ada di saku media massa hari ini. Hingga mau blocking time untuk setiap waktu itu kadang tidak mudah. Karena begitu ketatnya kompleksitasnya dalam manajemen durasi waktu dan lain-lain. Yang keempat, media massa itu penuh daya saing. Ya, kita menyaksikan ya persaingan media massa sekarang itu sangat ketat. Jangan heran kalau kita menyaksikan si A yang tadinya adalah penyiar televisi di stasiun C, ternyata sudah pindah di stasiun D dan lain-lain. Itu saling pembajakan tenaga kerja berkualitas itu terjadi di media massa. Itu baru dari sisi SDM-nya. Kemudian akan bersaing juga dari sisi konten acaranya. Ya, televisi A bikin acara ini bagus. Apa acaranya itu? Laptop, kembali ke laptop. Apa itu? Dua mata. Muncul lagi bukan dua mata. Ada saingannya lagi, ya. Daya saing dari sisi konten. Dan yang ketiga, daya saing dari sisi teknologi. Nah, kalau kalah daya saing SDM, kalah daya saing konten, kalah daya saing teknologi, ya bisa menjadi kalah dalam persaingan media massa. Itu komunikator media massa. Ada ciri perwakilan, ada industrialisasi, ukurannya yang sangat, ukuran dan kompleksitasnya, dan daya saingnya. Bagaimana isi media? Isi media karena isi media itu kalau kita lihat ya, berita dan informasi ini sama seperti fungsi komunikasi ya, fungsi dan komunikasi. Berita dan informasi ya, yang merupakan konstruksi realitas atau potret dari kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Hingga bisa dikatakan media massa itu adalah cerminan dari masyarakat. Berita dan informasi. Karena melalui media massa kita bisa mendapatkan ragam banyak berita dan informasi. Kedua, analisis dan interpretasi. Ya, media massa itu kadang isinya adalah analisis, tulisan opini ya, opini dari para pakar ya, dan interpretasi asumsi-asumsi yang disampaikan oleh para pakar. Pendidikan dan sosialisasi ini menjadi ciri dari media massa. Menghubungkan masyarakat dan saling mempengaruhi, untuk saling mempengaruhi persuasi, iklan, jualan, dan hiburan. Hampir semua media massa itu punya isi ini. Ya.
berita, analisis, pendidikan, hubungan masyarakat, iklan, dan hiburan. Apapun. Isinya sangat bermacam-macam. Sifatnya umum karena ingin mengakomodir kepentingan masyarakat sebanyak-banyaknya. Kalau dia tidak suka berita, paling tidak dia kejaring melalui hiburannya. Kalau dia tidak terjaring di hiburannya, karena dia suka yang agak serius, kita jaring melalui analisis dan interpretasinya. Kalau tidak suka itu, karena dia suka menjual, dia terjaring melalui iklannya. Ya, ini menjaring pembaca, pendengar, penonton sebanyak-banyaknya melalui beragam tadi itu jaring-jaring kecilnya. Tetapi kita juga melihat media massa yang mencoba melakukan segmentasi khusus. Ya, segmentasi khusus. Tidak semua politik, misalkan hanya khusus membicarakan politik, hanya membicarakan khusus ekonomi, hanya membicarakan khusus agama, dan lain-lain. Tetap meskipun dia melakukan segmentasi, tetap saja dalam segmentasi tersebut terdapat keragaman ini. Cuman isunya menjadi terbatas. Tetapi keragaman ini tetap saja ada. Berita dan informasinya tetap ada. Kalau misalnya fokus ke ekonomi, analisisnya ya analisis ekonomi, pendidikan, dan sesuai dengan segmennya. Ada yang semuanya ada. Ekonomi ada, politik ada, hukum ada. Ya, karena dia ingin menjaring seluas mungkin, maka dia memperlebar jaringnya seluas-luasnya. Agar khalayak yang terjaring itu bisa lebih banyak. Yang berikutnya audiens. Audiens itu punya beberapa hal. Pertama, audiens itu menggunakan media massa itu untuk berbagi pengalaman. Nah, berbagi pengalaman itu bisa saja pengalaman pikiran, bisa saja pengalaman perasaan, dan bisa saja pengalaman empirik. Berbagi individu berbagi pengalaman. Nah, sekarang sudah lebih luas lagi dengan media sosial, hampir setiap hari mengupdate pengalaman. Ya, kegiatan apapun sudah berbagi pengalaman. Individu berbagi pengalaman. Ya, audiens media massa cenderung besar. Tadi bonafeditas, kompleksitas, ukuran media massa itu diukur dari audiensnya, dia seberapa besar kecenderungan besarnya media massa itu. Yang ketiga, audiens media massa itu cenderung heterogen, tidak homogen. Apakah heterogen di bidang pendidikannya, pendapatan ekonominya, latar belakang sosialnya, pilihan politiknya, dan lain-lain. Dan cenderung anonim. Anonim itu tidak beridentitas. Ya, misalkan hari ini atau Anda menyiarkan radio, saya nggak tahu radio apa ICC kita masih mengudara apa tidak. Pada saat mengudara, penyiar, itu kita tidak tahu siapa secara by name pendengar, penonton, atau pembacanya. Maka audiens cenderung bersifat anonim. Beda dengan media sosial ya, media sosial. Media sosial itu meskipun berbagi pengalaman dan cenderung besar karena sekarang kapasitas viewer lebih diperbesar sehingga follower bisa memuat bisa lebih banyak, cenderung juga heterogen, tetapi dia tidak anonim. Dia punya identitas. Persoalannya apakah identitas itu asli atau palsu? Itu persoalan lain. Ya. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu kejahatan melalui atau informasi yang sering terjadi hoax ya di awal kuliah kita dua minggu yang lalu kita bicarakan, atau
melacak, menyampaikan sesuatu yang tidak baik, itu mudah diidentifikasi, karena cenderung media sosial itu punya identitas, beda dengan media massa yang tidak punya identitas halayaknya. Nah, audien media massa dengan komunikator media massa tadi itu dipisahkan oleh ruang dan waktu. Beda dengan komunikasi interpersonal yang face-to-face communication, itu berada dalam satu jarak yang dekat, tetapi kalau dengan media massa, itu berada dalam ruang dan waktu yang terpisah. Pembaca dengan penerbitnya terpaut jarak dan waktu, pendengar dengan penyiarnya terpaut jarak dan waktu, penonton dengan pemain acara televisi terpaut dengan jarak dan waktu. Terlebih-lebih kalau siaran itu bukan siaran langsung, siaran taping, ya, sehingga mungkin komunikatornya sudah tidak beraktivitas tentang hal itu, tetapi komunikan baru menikmati, menerima pesan yang disampaikan oleh komunikatornya. Atau bahkan komunikatornya itu sudah merangkap peran menjadi komunikan atau halayak atau audien dari siaran yang ia bikin sendiri. Nah, dipisahkan oleh ruang dan waktu. Itu audien. Nah, yang yang terkait dengan audien ini juga yang perlu kita pahami bahwa ternyata audien media massa itu beragam. Responnya atau relasinya terhadap media massa. Ada 3 perspektif yang bisa untuk menjelaskan ya tentang audien ini. Yaitu yang pertama adalah perspektif perbedaan individu. Ya, setiap individu tergantung pada otoritas pribadinya secara psikologis merespon terhadap isi pesan yang dia terima. Ya, dia punya pendapat sendiri, menanggapi satu informasi atau satu berita tertentu. Yang kedua, sosial kategoris. Kategori sosial. Artinya apa? Seseorang kalau dia berada dalam satu kelompok tertentu, ya, maka biasanya respon dia terhadap sebuah terpaan media massa akan juga dipengaruhi oleh di mana dia menjadi anggota kelompok tersebut. Begitu kuatnya. Kita bisa lihat ya di masyarakat ini kan banyak sekali kategori-kategori sosial. Apakah itu organisasi sosial keagamaan, organisasi profesi, dan lain-lain yang keberadaan kita di dalamnya itu organisasi tersebut atau kategori sosial tersebut juga mempengaruhi kerangka berpikir kita di dalam merespon setiap pesan media yang kita terima. Ya, dan respon itu bisa mengidentifikasi dia masuk pada kategori sosial yang mana. Ya, misalkan NU dan Muhammadiyah itu kan sebuah kategori sosial dan respon terhadap pesan media yang respon Muhammadiyah, respon NU kadang kita melihat berbeda. Dan kita lebih cenderung mengikuti kita berada pada bagian mana dari kategori sosial tersebut. Itu kategori sosial. Yang ketiga, respon kita terhadap terpaan isi media itu tidak dipengaruhi oleh independensi diri sendiri, individual, tidak dipengaruhi oleh kategori sosial, tetapi dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi karena faktor relasi sosial kita dengan seseorang. Ya. Jadi ada orang lain, ada seseorang yang begitu kuat pengaruhnya dalam membentuk opini, pendapat, pandangan, dan keputusan seseorang. Itulah yang sering disebut reference group. Ya, ada kelompok-kelompok yang menjadi referensi pengambilan keputusan.
Ya siapa? Dia orang-orang yang menjadi opinion leader ya, memiliki kemampuan mempengaruhi opini masyarakat. Dia menjadi opinion leader, pemimpin opini yang bisa mengarahkan opini orang lain. Bukan karena organisasinya, bukan karena individu, tapi karena relasi sosial seseorang dengan orang tersebut yang memiliki kekuatan dalam hal mempengaruhi. Dalam hal yang sederhana kita bisa pahami dari konteks ini adalah ternyata dalam menanggapi setiap peristiwa ataupun sesuatu berita tidak sepenuhnya berada pada keputusan individu ini. Kadang keputusan itu bisa saja karena faktor kategori sosial di mana kita berada atau karena faktor relasi sosial dengan siapa kita berinteraksi. Itu mempengaruhi. Nah, media massa itu harus peka juga ketika menjadikan media massa sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain. Maka dulu ya, ketika televisi belum semarak sekarang ya, belum seramai sekarang, yang memiliki televisi itu kelompok orang tertentu, terutama kepala desa di desa, terutama di daerah-daerah pedesaan, maka siapa yang bisa mempengaruhi Pak Lurah, maka dia bisa mendapatkan pengaruh juga dari masyarakatnya. Itu dulu. Tapi sekarang semakin cairnya informasi dan semakin banjirnya informasi yang diterima oleh masyarakat, maka otoritas-otoritas konvensional tersebut itu sudah mulai pudar. Bahkan bukan hanya otoritas di bidang sosial, tapi juga keagamaan dan lain-lain. Umpan balik. Apa yang membedakan umpan balik media massa dengan umpan balik non media massa? Umpan balik komunikasi interpersonal misalkan dia bersifat langsung, immediate feedback. Ya. Sehingga kita ketika komunikasi itu bisa langsung bisa dilihat responnya. Nah, yang repot itu memang kalau komunikasi interpersonal bermedia, seperti kita sore hari ini. Ya. Ini sejatinya kuliah kita itu adalah menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal. Sehingga seharusnya saya bisa melihat langsung respon, immediate feedback dari audiens. Komunikator bisa melihat respon langsung dari komunikannya. Tetapi karena bermedia, maka dalam komunikasi interpersonal saja, ketika menggunakan media, itu respon itu sudah mulai berjarak. Ya, berjarak. Nah, apalagi menggunakan media massa. Maka umpan baliknya atau feedbacknya itu sifatnya adalah delayed feedback, tertunda, tidak bisa spontan. Ya. Nah, oleh karena itu para pengelola media massa mencoba memperpendek jarak umpan balik ini dari yang tertunda ini paling tidak terlalu jauh dengan secara langsung, maka diperpendek melalui pendekatan teknologi. Maka sering kita menyaksikan acara-acara yang sifatnya adalah dialog interaktif. Nah, dialog interaktif itu dalam konteks untuk memperpendek umpan balik yang tertunda menjadi umpan balik yang relatif bisa secara langsung.
Nah, bagian akhir untuk sore hari ini ya, nanti sisanya akan kita lanjutkan berikutnya adalah gangguan atau noise ya, yang harus diantisipasi dalam setiap proses komunikasi, termasuk komunikasi massa, agar gangguan ini bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pertama adalah gangguan yang sifatnya teknikal. Ini media massa itu sangat kental dengan problem-problem teknis, ya karena kompleksitasnya tadi. Ya, siaran radio terkait dengan sinyal AM, FM dan lain-lain ya. Radio, televisi apalagi lebih rumit lagi ya, surat kabar kalau terkait dengan tinta dan lain-lain sangat banyak problem teknisnya. Yang kedua, gangguan psikologis. Baik psikologis komunikator maupun psikologis komunikannya. Nah, ini karena komunikator media massa itu sifatnya lembaga, maka kondisi psikologis lembaga itu tercermin dari kondisi psikologis pengelola media massa itu. Ya. Gangguan semantik ucapan, ya sering juga terjadi kesalahan dalam pengucapan yang dilakukan oleh media massa audio maupun audiovisual. Kalau cetak bukan kesalahan semantik dalam ucapan, tetapi kesalahan cetak, ya, typo dan lain-lain. Ya, salah ucap dan segala macam itu sering kita lihat di dalam praktek-praktek media massa elektronik. Nah, 3 hal itu yang sore hari ini kita akan yang kita bicarakan. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan unsur-unsur komunikasi massa yang lain. Saya kira demikian Pak Yusuf yang saya sampaikan. Teman-teman silakan nanti kalau ada diskusi silakan chat, nanti kita akan lanjut diskusi di forum chat, apakah di WA group atau di melalui MyClass. Silakan. Saya akhiri dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan audiens tadi ya, Pak Yamin tadi memaparkan ada 3 perspektif ya. Nah, kemarin ada berita anak dari sang proklamator itu keluar dari agama Islam memeluk agama Hindu. Dan media massa itu tidak ada yang menggunakan kata-kata murtad, tetapi yang keluar adalah kata-kata atau tulisan pindah agama, kemudian meninggalkan Islam dan kembali ke agama leluhur. Nah, kemudian saya coba cek tentang leluhurnya putri dari proklamator ini. Ternyata dia itu putri dari Fatmawati. Berarti apa? Berarti kalau dari jalur Ibu Fatmawati, ya leluhurnya itu adalah leluhur Islam, pejuang Islam, ya tokoh pergerakan Muhammadiyah di Bengkulu. Nah, maka kita bisa lihat nanti fenomena 3 jenis bagaimana audiens itu dibangun perspektifnya ya, dari fenomena keluarnya putri sang proklamator dari agama Islam ini. Baik, demikian Pak Yamin, bisa kita akhiri. Ya. Mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Jangan lupa presensi di MyClass. MyClass jangan lupa, kemudian materi dari Pak Yamin juga sudah ada di MyClass. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih sekali. Saya ya. Iya, Pak.